Begitu saya keluar, ya kok banyak tukang becak. Saya cari ide apa saya mesti buat apa untuk mereka. Saya ingat Jumat saya yang dulu tahun 70-an itu. Tahu di halaman gereja itu ada jemaat yang jual sesuatu dalam kontainer plastik, saudara. Ya, bungkusan kecil-kecil. Saya bilang, Om tunggu dulu, karena saya tua, saya mau tanyain. Ini apa, Bu? Bilang, sego jotos. Sego itu nasi, jotos itu tinju. Kenapa namanya sego jotos nasi tinju? Ya karena nasinya setinju-tinju ini saja kecil. Lalu isinya apa? Sambal goreng tempe dengan rajangan badar telur. Ada sambalnya. Harganya berapa? 2.000 rupiah. Loh kok murah? Saya bilang begitu. Hitung semua. Dia ngeliatin saya. Hitung semua. Iya. Kenapa? Nanti kantongi. Saya hitung kira-kira ada sekian gelas. Mereka di depan. Kantongi dalam kantong kresek. 3 atau 4. Ada 2 anak ibu ini suruh mereka bagi. Ketua mau becak di depan. Saya keluar dengan mobil, saya teriak, Pak becak, itu ada nasi, tunggu berkatinya. Saya nggak ketemu lagi. 39 bungkus nasi tinju itu sudah dibagi rata kepada. Keluar dari rumah makan, itu cuma jarak 3 rumah atau 5 rumah dari gereja Putusan Mata Costa. Jadi kami cuma jalan, gembalanya ikut ngantar. Saya kehabisan tisu. Pas di samping di UP sebelah kanan itu ada toko kecil. Saya bilang, Om saya mau beli tisu dulu. Oh iya. Begitu saya keluar dari tisu, loh kok ada tukang becak lagi di situ? Sudah tua. Saya masuk lagi ke toko itu. Karena waktu saya beli tisu, saya lihat ada mie goreng yang sudah dibungkus dalam plastik. Saya tanya berapa harganya? 6.000. Bungkus kan 2. Saya minta aqua 1 botol. Karena gereja tinggal melangkah ke sebelah, saya ngomong dengan tukang becak itu dalam bahasa Jawa. Saya bilang, Pak mungkin kita gak ketemu lagi. Tapi saya titip 1 nama. Saya baca Roma 11:10. Pada siapa berseru pada nama Tuhan Yesus, Gusti Yesus berseru jenengan. Saya ngomong singkat saja. Saya kasih makan. Saya pesan, nama itu yang menyelamatkan. Saya nggak tahu ketemu lagi kapan. Saya pakai prinsip Paulus, menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang akan menuai. Jangan bilang soal agama Kristen, jangan bilang soal kekristenan. Bagikan kasih itu. Amin. Itulah Matius 25 ayat 40. Awas majikan-majikan Kristen yang punya pembantu rumah tangga. Jahat kalau saudara membedakan beras yang saudara makan yang pembantu. Awas bertobat majikan seperti ini. Dalam nama Yesus. Yang saudara makan, lauk pauknya juga harus sama yang mereka makan. Jangan saudara makan dagingnya, mereka makan tulangnya. Awas, itu bukan Kristen. Ini anak kami pelayanannya pada anak-anak jalanan. Di beberapa titik di lapangan Banteng, di mana lagi. Saudara tidak bicara soal agama. Robi dengan istrinya itu punya sekolah di Jepara. Dari itu nggak ada sekolah. Sekarang buka sekolah. Pak Hajinya, ustadznya mendukung baik. Kami tidak bawa Kristen sama sekali. Kami nyoba memintakan mereka. Maka itu kalau ada anak-anak Tuhan di gereja ini ingin memberkati Jepara, hubungi Robi. Selamat malam. Nama saya Joseph. Saya di Jakarta pelayanan anak jalanan dari tahun 2004. Seperti Papa juga awalnya cuma membagikan kasih, bagi makanan, berteman sama mereka, bersahabat. Cuma sejak ketemu Papa, fokus pelayanan itu jadi berubah makin baik. Jadi sekarang fokus pelayanan kita ada 2, yaitu pendidikan sama kesehatan. Ada di lapangan Banteng, ada di Pedongkelan, ada di Karet, sekarang ada di Ciputat sama di Depok, yang kampus Universitas Indonesia. Saya bersyukur, saya benar-benar kalau Papa bilang tadi belajar sama anak-anak, saya bisa melihat bahwa saya belajar banyak hal mengenai Tuhan justru dari anak-anak jalanan. Dan pelayanan ini pelayanan yang nggak mudah, karena orang-orang di jalanan itu sifatnya keras banget gitu. Buat mereka Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi sangat sulit untuk kita meyakinkan bahwa Tuhan itu ada tanpa kita membagikan kasih sama mereka. Jadi dari tahun 2004, terutama 2 tahun terakhir ini, kita
bagi tentang pendidikan sama mereka, dan kita bawa kurikulum yang ada, jadi mereka belajar setara dengan saudara-saudara mereka yang sekolah secara formal. Dan syukur sekarang udah ada hampir 600 anak jalanan. Memang banyak sih, maksudnya di Jakarta ada banyak komunitas-komunitas anak jalanan. Cuma komunitas kami, saya sama teman-teman, memang kami berbeban untuk membagikan kasih tanpa membawa label agama. Jadi kita benar-benar mendidik mereka, kita kalau istilah Bapak memintarkan mereka gitu. Karena untuk mereka hidup di jalanan, mereka punya kepercayaan diri yang sangat rendah. Mereka selalu berpikir bahwa mereka dipandang sebelah mata di masyarakat. Dan lewat pendidikan, lewat kesehatan, kita mengajarkan sama mereka bahwa mereka sama kita semua. Dan saya bersyukur diberkati, saya melihat keluarga saya juga diberkati ketika saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan lewat cara seperti ini. Dan sekarang pelayanan ini makin besar. Doakan saja bulan Agustus kita akan bikin acara yang saya berharap acara ini bisa membuka mata semua orang bahwa anak jalanan itu nggak lebih bodoh dibanding anak-anak yang bisa sekolah secara formal, dan mereka bisa berkreasi, mereka bisa berkarya. Dan bulan Agustus ini rencananya awalnya akan ada beberapa kota bikin rally itu acara anak jalanan di beberapa kota, dan ada beberapa teman yang udah saya hubungi, saudara-saudara kayak Martin, kita membuat juga supaya kita bisa jadi berkat buat anak-anak jalanan. Karena jujur acara ini, saya yakin banget acara ini akan bisa membuka mata, maksudnya akan bisa jadi berkat bukan hanya sekedar anak-anak jalanan, tapi juga orang di pemerintahan. Karena seharusnya orang-orang miskin dan anak-anak telantar itu tanggung jawab negara. Dan waktu mereka melihat bahwa anak-anak Tuhan yang ngerjain ini, mereka pasti akan terbuka matanya gitu melihat bahwa. Dan doakan saja semoga Agustus ini bisa berjalan. Dan sekarang pelayanan anak-anak jalanan di Jakarta ada di anak Indonesia membangun yang didirikan oleh Pak sendiri. Terima kasih. Robi, aku kan visi kalian soal Ciparai. Ya, mungkin beberapa udah kenal dengan saya. Nama saya Robi, saya asli Majalaya. Terus saya beserta istri saya merintis sebuah sekolah di Ciparai. Ini adalah tahun kelima kita di Ciparai. Di Ciparai itu memang tidak ada sekolah umum, sekolah yang nasional gitu. Semuanya negeri, dan paling ada sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti itu. Dan atas dorongan beberapa pihak termasuk dari kalangan Muslim sendiri, mereka tahu saya Kristen. Mereka bilang, Pak Robi tolonglah bikin sekolah Kristen supaya anak-anak saya sekolah di Bapak gitu. Saya pikir aneh gitu. Sementara di satu sisi di sana kita benar-benar menghadapi ya mungkin roh agamawi gitu ya. Karena orang Kristen justru yang seringkali menekan kita gitu di sana, seolah-olah kompromi lah, apalah segala macam. Nah, kita ini tahun kelima, dari tahun 2003 itu dimulai oleh istri saya, kemudian saya join. Istri yang mana suruh berdiri? Istri saya yang mana berdiri? Yang mengaku istri. Mana? Istri saya tiap kali saya kesaksian keluar dulu kan. Mendoakan, soalnya saya agak mendek-dek. Ya gitu. Soalnya saya udah lama nggak berdiri di depan mimbar ini. Terus tahun 2003, kemudian kita memang dimulai dari swadaya kita, dan saya dengan istri saya itu memulai dari rumah ke rumah. Terus atas dorongan orang tua, mereka ingin buka sekolah. Terus tahun 2003 kita mulai mendirikan playgroup itu kita jalan 2 tahun di daerah Balenda. Seiring dengan adanya kasus si buaya, mungkin Anda tahu, nah itu dekat sama saya di situ. Dan beberapa murid-murid yang di saya itu adalah jemaatnya juga gitu. Nah, ada kasus si buaya, terus murid saya jatuh dari lantai 2, terus hampir mati, terus saya pindah. Nah sekarang singkat cerita saya buka di Ciparai. Sekarang playgroup, PK, dan puji Tuhan tepat tanggal 10 Mei 2007 saya diangkat jadi ketua pendidik anak usia dini sekecamatan. Jadi udah mulai diakui oleh kecamatan. Saya nggak pernah ngurus ke Dignas yang datang sendiri, dan mereka memberikan izin langsung meskipun ada intervensi dari pihak DPRD segala macam, ini pengkristenan atau segala macam. Intinya kita begini, kita ingin memberikan pendidikan yang layak kepada orang-orang, baik itu